aku mau sama kamu selamanya. Kamu mau gak ninggalin semuanya dan menikah di sini sama aku? Yutar, kita ngomong sama mamaku. Tadi saya sama pacar saya. Dia ada di mana? Dia nggak ada di sini. Halo, aku Dela Dartian dan aku pemeran utama dalam film Akhirat A Love Story. Oke, nah ini banyak banget ya asumsi yang terkait dengan hubungan beda agama. Dan sekarang aku mau ngobrol-ngobrol nih sama sepasang suami istri yang udah 9 tahun pacaran, kemudian menikah, dan pernikahannya juga ada melalui 2 prosesi pernikahan ya? Iya, betul. Islam dan Katolik. Oke, boleh dikenalkan? Oke, halo, nama aku Dian Mustika. Halo, saya Fajar Widi. Oke, nah aku pengen tahu nih, berarti Mbak Dian ini Muslim? Ya. Oke. Muslim dan? Saya Ya, Katolik. Katolik. Ya. Nah, apa yang membuat kalian bertekad untuk ayo kita jalanin? Ini udah 9 tahun kan pacaran ya? Ya. Ini udah 9 tahun pacaran, pasti ada banyak perdebatan, ada banyak maju mundurnya gitu. Apa yang membuat kalian akhirnya bertekad, oke, ayo kita jalanin, kita menikah gitu? Mungkin cerita dari zaman pacaran dulu kalau Nah, iya. Betul. Dulu kita sama-sama berkuliah di sebuah universitas di Jogja, gitu kan. Saya ceritanya kakak kelasnya. Oh gitu. Iya. Lama jomblo, nggak dapet. Begitu dapet, yang cantik tapi beda agama. Kayak nggak ada pilihan gitu. Terus awalnya tuh kita sadar ya waktu itu ya, kayak wah ini tuh kita nih nabrak invisible wall di masyarakat ya ini gitu kan. Tapi kayak standar aja, ya udah kita cobain aja dulu. Prinsip umum. Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Gitu. Jadi justru di awal tuh belum ada kepikiran soal agama sebagai sebuah perbedaan ya di awal, atau jalanin aja dulu deh gitu. Pernah sih kepikiran, cuman kayak ya udah deh jalanin aja dulu deh. Belum tentu deh yang bakal jadi pasangan hidup gitu. Bener, kan. awalnya pikirnya kayak gitu. Ya namanya anak muda kuliah gitu. Gitu. Kita mencoba ya standar lah proses jadian gitu kan. Lah kok enak. Bablas terus 3 tahun lulus. Oke, Terus 4 sampai tahun. akhirnya saya kerja di Jakarta. Nggak kerasa udah kayak tahun ke-6, 7, 8 dan semakin banyak pertanyaan dari pihak keluarga. Saya sebagai pria juga sedikit dipus kan, gimana solving problemnya. Siapa yang mau pindah? Kapan baptis? Terus kapan masuk Islam dan sebagainya. Iya. Secara internal kalian nggak ada masalah. Justru yang kemarin tuh eksternalnya ya yang nge-push kalian berdua gitu ya. Kita memang perlu akui bahwa di Indonesia tuh ini masih menjadi masalah besar gitu ya. Karena ya memang solusinya seperti apa pasti seru kan. Betul. Pokoknya seru. Jadi kalau saya boleh jelasin, cinta beda agama itu begini. Ada fase di mana namanya pacaran beda agama. Itu yang kami lalui setelah 9 tahun. Oke. Setelah itu kita masuk fase yang namanya nikah beda agama. Itu lebih kompleks lagi. Aduh, ya betul. Kalau kita tidak bisa solving problemnya, saling memahami dalam berproses itu, pasti ada sesuatu yang terjadi di depan gitu kan. Nah, karena kami berdua sama-sama yakin dan kami itu percaya bahwa ya memang agama itu sebuah hal yang diturunkan di planet bumi ini untuk hal-hal yang positif. Tidak mungkin kita itu ribut ujungnya karena agama gitu kan. Pasti ada nilai-nilai kebaikan yang memang beda gitu kan. Ternyata setelah kita yakini perbedaan itu munculnya dari pola pikir apapun itu, di level masyarakat, di level apapun itu sebenarnya esensinya sama, hanya cara berpikir kita yang beda. Betul. Oke, berarti kalau aku bisa lihat garis besarnya nih, sebenarnya kalian berdua tuh udah menyatukan komitmen ini, berdua ada punya visinya sama gitu kan ya. Benar. Nah, dalam sebuah hubungan kan pasti keluarga kan nomor 1 kan. Betul. Nah,
gimana sih pendapat keluarga kalian? Kan pasti ini 9 tahun tuh nggak mungkin gampang ya Nggak kalau mungkin aku mulus lihat, ya. nggak mungkin mulus nih Naik dua turun. keluarga besar. Itu seru sih. Gimana nih gitu nih? Saya dulu pertama kali kita menghadap orang tua Iya. untuk ngomongin sesuatu yang benar-benar serius. Setelah tanda kutip, ini cowok gimana sih hampir 9 tahun kayak nggak ada progresnya gitu kan. Saya Tahun sama ke-7 di sebenarnya. tahun ke-7 Oke, ya. oke. Tahun ke-7 itu saya sama ayahnya dia, kamu lihat di sana semua ada di Quran. Belum diapa-apain. Jadi lengkap. Jadi Oh, oke. lengkap. Begitu juga Iya. pertanyaan dia ke keluarga saya. Oke. Kapan Kapan? baptis? Pokoknya baptis dulu loh. Dalam nggak tuh? Gitu. Itu dari awalnya ya. Iya. Tapi pada akhirnya gimana? Ya pada akhirnya pada akhirnya kita mencoba untuk memahami sebenarnya, memahami apa sih yang dikhawatirkan sama orang tua kita. Itu karena kami pun meskipun menikah sudah pacaran 9 tahun dan memang niat untuk menikah, kami berkomitmen kita tidak akan menikah tanpa restu orang tua. Ya, itu poinnya. Karena bagi kami orang tua itu perwakilan Tuhan di bumi ini. Gitu. Kita nggak mungkin nabrak kalau nggak dapat approval. Jadi memang challenge-nya adalah how to convince keluarga terhadap kondisi ini, terhadap cara pandang yang berbeda ini. Karena ini tidak lazim kan di masyarakat kita. Ya itu proses yang emang nggak sebentar dan emang nggak mudah. Akhirnya bisa sama-sama memahami gitu. Yang ya itu sulit sih, kita sebagai orang tua memahami anak dan anak memahami orang tua itu sangat-sangat sulit. Pasti punya ego masing-masing kan. Benar. Merasa orang tua menganggap ini anaknya durhaka, anak menganggap orang tua nggak ngerti anak gitu kan. Nah itu proses yang memang kita jalani cukup sulit, ya tapi sabar, Ya. butuh kesabaran dan butuh pendekatan dan ada strategi sebenarnya. Ada Kayak strategi. di filmnya akhirat itu kan, tapi gimana? Nanti kita pikirkan caranya. Ada gitu kan? Iya deh, makanya aku mendengar cerita kalian kok kayak di film aku gitu rasanya gitu. Vibes-nya. Oke, ini menarik banget nih Mbak. Kan pasti 9 tahun proses dan pasti akan banyak konflik yang ada kan, yang udah lewat lah ya. Yeah. Tapi waktu dulu ada ragu nggak sih untuk Mbak atau Mas ketika Mungkin dia. untuk oke, mungkin Masnya kayak ayo kita jalanin, ayo kita ke arah yang lebih serius gitu kan. Tapi kan apakah ada rasa ragu karena perbedaan keyakinan ini gitu? Dulu memang sempet ada pertanyaan, aku berdosa nggak sih? Oke. Gitu. Aku masuk neraka nggak ya kalau sama ini orang gitu kan? Itu ada pertanyaan itu ada, tapi justru itu yang memicu aku untuk mencari tahu lebih dalam lagi gitu loh. Di sebagian dari diri aku juga mempertanyakan, Tuhan, kenapa Engkau mempertemukan aku dengan dia yang berbeda gitu? Kayak sebenarnya maunya apa sih gitu loh? Kalau memang ini udah jelas-jelas sebuah dosa, kan Engkau yang menurunkan, mempertemukan kami berdua gitu. Benih-benih cintanya dari mana gitu kan? Sampai 9 tahun pula gitu. Kalau misalnya memang Engkau tidak merestui, Engkau melarang, dan ini adalah sebuah kesalahan, ya sudah 1 tahun 2 tahun selesai. Tapi kita sekalipun nggak pernah putus. Kan dengan adanya banyak perbedaan. Betul. Tapi kan kalian udah 13 tahun, 14 tahun, hampir 14 gitu kan. Saya rasa sih kalian udah ngelewatin itu semua sih. Tapi kan pasti ada hal-hal sensitif mengenai agama yang kadangkala muncul gitu. Mungkin waktu lagi lebaran atau lagi Natalan That's atau interesting apa question. gitu. Itu pertanyaan menarik banget. Di kami itu tidak ada hal-hal sensitif. Oh iya. Betul. Bener ya? Kami berdua. Kami berdua. Oke. Ketika orang, Kami berdua. kita itu nggak nangkep ya, kenapa orang kadang berpikir ini kan sensitif di mana? Karena kami dari dulu selalu terbuka. Di level pemahaman pun saya belajar Islam, dia belajar Katolik. Dan what's wrong? Apa masalahnya gitu? Justru toleransi kan dimulai dari situ. Meskipun ada mungkin kelompok pemikiran tertentu yang bilang bahwa itu bukan toleransi namanya, itu kebablasan. Terserah. Bagi kami, root kami kan adalah
pemikirannya itu harus, kan semua pemikiran itu kan datanya dari diri kita sendiri kan, kayak gitu. Nih pas banget nih ngomongin toleransi. Apa makna toleransi buat kalian? Silakan. Saya tadi saya ngomong tadi kan. Apa ya? Kalau dari pengalaman aku, makna toleransi itu yang bukan cuman bisa menghormati sih, tapi kayak kita tuh benar-benar harus bisa memahami bahwa kita ini berbeda, gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi puasa, meskipun dulu tuh pernah, pengen deh ada yang bareng sahur gitu ya, tapi saya harus sadar saya tidak bisa itu. Tapi ternyata ketika saya bertoleransi kepada dia, tidak mengharuskan ikut saya sahur, dia ternyata memberikan balik, dia yang mau dengan inisiatif dia sendiri untuk nemenin saya sahur. Jadi itu loh, makna toleransinya tuh bukan cuman mengerti, menghormati, tapi benar-benar harus paham. Jadi kadang aku tuh juga suka suka geli juga gitu kalau ada yang warung harus ditutup kalau pas puasa gitu ya, warung harus ditutup gordennya kayak gitu kayak why gitu loh. Kenapa kita harus dihormatin? Kita yang puasa harus dipahami, tapi kenapa kita tidak bisa juga memberikan pemahaman bahwa ada orang lain yang tidak berpuasa dan ya dia harus bekerja mencari nafkah gitu. Toleransi itu harus two way communication ya, harus benar, dua arah. Kalau saya lihat adalah, jadi sejak kecil kan kita pasti belajar zaman saya namanya PPKN atau PMP kan, belajar toleransi. Itu semua teori doang itu. Asli. Karena dari yang toleransi itu adalah ketika kita terjun di masyarakat, kita hidup dalam komunitas yang berbeda dan bisa menerima perbedaan itu. Yang seperti kita ini, maka hipotesa saya, sebenarnya toleransi itu ada dua di Indonesia, ya kan? Yang nomor satu itu toleransi pasif, ya kan? Oke, kita harus menghargai yang puasa dan sebagainya, fine. Then what? Yang sebenarnya harus terjadi adalah toleransi aktif. Ketika kita memang secara real itu bisa menjalankan perbedaan ini sampai esensinya, dan nanti kita akan tahu bahwa perbedaan itu sangat indah gitu. Nggak ada sensitifnya, nggak ada pikiran-pikiran yang negatif, ya just beda, just fine gitu. That's toleransi menurut saya. Jadi poinnya kayak kalian akhirnya memaknai perbedaan itu jadi sebuah perekat suatu hubungan justru. Benar sekali, that's jadi point. Kayak indah sekali gitu ya. Betul. Oke. Nah, ada satu pertanyaan. Kalian kan udah lama banget menjalin hubungan dari 9 tahun, terus 4 tahun menikah. Dan kalian pasti kan pengennya sampai akhir hayat gitu. Iya. Betul, itu janji kita. Janji kita. Ya kan? Dan nanti kalau kalian istilahnya sudah nggak ada, kalian percaya nggak kalau di akhirat kalian akan ketemu atau enggak? Wah, dalam banget ya, luar biasa. Mau saya dulu Pak? Silahkan. Mungkin gini ya Dela, ini pertanyaan yang jujur ya. Ketika saya melihat trailernya akhirat itu meruntuhkan kerangka berpikir saya selama ini. What if akhiratnya beda? Iya. Waduh, terus gimana? What if itu kan banyak kan, Oke, banyak yang kita hal. ceritain tadi yang indah-indah di alam Iya. dunia gitu kan. Kita bisa toleransi whatever segala macam, tapi kalau sudah naik level ternyata beda. Waduh, terus gimana? Iya. Nah, pas setelah melihat film itu, saya sempat mikir lama tuh, kayak 1-2 hari beneran sambil ngopi. Ya juga ya, karena lebih ke kayak nggak ada kerjaan gitu. Nah, intinya saya dapat kesimpulan. Sebelum kita jauh ngomongin akhirat, kita petakan semua keyakinan yang ada di dunia. Bukan cuman Katolik, bukan cuman Islam, mungkin ada Buddha, mungkin ada yang lain juga. Konsep akhirat itu seperti apa? Kalau kita tahu kan ada banyak banget nih Betul. versinya kan. Betul. Masa iya sih? Ya memang tidak ada yang bisa menjawab karena belum ada yang mencoba dan menceritakannya, dan itu Betul. tidak pernah mungkin gitu kan. Benar. Kalau saya sendiri pada akhirnya berpikir bahwa kayaknya dari semua referensi yang saya baca, akhirat itu kan end goal, tapi di atas akhirat itu memang ada tempat tertingginya, di tempat sang pencipta itu kita bertemu dengannya, ya kan, sang klausa prima.
ibaratnya menurut saya, mungkin saya salah ya, akhirat itu semacam terminal. Iya. Iya kan? Terus ketika amit-amit cowo-cowo ada, kita beda terminal gitu kan. Pertanyaan mendasarnya adalah, ini mau kemana? Tujuan akhirnya. Tujuannya sama, terminalnya doang beda. Ya udah, ntar kan juga ketemu di sana. Yes. Itu sih. Yes. Wah, menarik banget. Aduh nih, terima kasih banyak udah kesini ngobrol-ngobrol nih, sharing. Aku banyak banget dapat pemahaman baru dari mereka berdua. Tapi satu hal sih yang aku dapetin dari hubungan mereka berdua yang cukup lama dengan adanya perbedaan yang ada, kunci dari sebuah hubungan adalah toleransi. Itu yang paling penting. Memaknai sebuah toleransi, bahwa perbedaan itu bukan sebuah hambatan dalam sebuah hubungan. Terima kasih. Sama-sama, sudah bergabung, bisa sharing di sudah ngobrol-ngobrol. Oke.